Kita untuk menyampaikan sekali lagi bukan demi kepentingan politik dapil masing-masing, bukan kepentingan partai masing-masing, tapi kepentingan bangsa dan negara, menjaga Prabowo Subianto untuk memastikan seperti yang Bapak tulis tadi, 2045 Indonesia mencapai Indonesia emas. Kami persilakan kepada Bapak untuk menjawab itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Ketua beserta para anggota DPR RI Komisi 13. Kalau sudah seperti ini, saya mendidih lagi nih darah ini Pak. Dukungan yang luar biasa dari seluruh Komisi 13 ini akan membuat tentunya kami semangat. Ada beberapa masukan-masukan terutama masalah anggaran memang betul, tetapi saya masih bisa eksis Pak. Ya, dengan tabungan saya dari Letnan 2 sampai Jenderal Pak, masih ada. Kemudian betul tadi dari Pak Rapidin Simbolon, isu-isu strategis sekalipun pahit maupun manis disampaikan. Artinya tadi saya sampaikan bahwa saya nanti akan ke lapangan, ya di bottlenecking yang saya temukan nanti, saya akan langsung sampaikan saja Pak, ini perang media. Jadi saya tidak mau basa-basi, kalau saya temukan ada kementerian yang keliru, saya sampaikan saja di situ. Ya, nggak perlu diam-diam, sehingga masyarakat pun tahu. Seperti yang kemarin tentang MBG, ini uang rakyat saya bilang, harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan uang rakyat dipermainkan. Kita akan kawal, ya tidak serta kawal juga Pak Rapidin, nanti kita rekomendasikan juga Pak, ya. Harus tegas dan jelas. Kemudian masalah sistemnya yang memang betul yang perlu dibenahi, manajemennya masalah MBG ini kami sudah ke lapangan, memang betul kita lihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian nanti akan saya sampaikan juga Pak, saya laporkan kepada Presiden, banyak masukan-masukan bahwa MBG itu sebaiknya serahkan ke ibu-ibu, mungkin masaknya akan lebih bagus daripada dimasakkan oleh SPPG. Kemudian masalah pajak ini Pak yang 22,5% ini sangat merugikan. Ini pemerintah telah mengesahkan PP 20/2006 yang mengatur kebijakan perlindungan dan penyesuaian pajak penghasilan PPh final bagi UMKM. Aturan ini memberikan kepastian fasilitas pajak 0,05% Pak. Sehingga ini sudah. Kemudian aduan-aduan yang sudah masuk ke tempat kami ada 80 aduan. Bahkan ada satu persoalan kemarin di penutupan SPBUN, ya, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di Tegal, yang sudah 3 bulan tidak beroperasi. Dalam 6 jam tim KSP turun dan SPBUN sudah bisa beroperasi kembali. Ya, jadi program KSP mendekat itu betul-betul kita realisasikan. Kemudian masalah hutan adat Pak, betul, dari penciptaan sawah ini perlu nanti akan kita cek dan harus kita lindungi. Dan dari Pak Umbu tadi tentang kelembagaan, ya tidak sekedar hanya mata dan telinga, tapi sudah kaki, kepala, tangan, dan seterusnya. Dari Pak Sibarani juga tentang pengawasan MBG nanti akan kami gas lagi Pak. Dan tentunya ini perlu adanya peningkatan yang nantinya juga akan terkesan kepada pemerintah. Jadi kesan pemerintah di masyarakat ini justru nanti akan meningkat. Dari Pak Anwar juga terima kasih atas dukungannya dan terutama masalah sekolah rakyat. Kami sudah cek Pak sekolah rakyat di Bekasi, nanti akan kami cek juga nanti di beberapa tempat. Ini banyak sekolah rakyat, memang kondisinya betul yang seharusnya per 20 Juni ini harus sudah selesai. Kemarin saya lihat masih sekitar 60% Pak. Ya, ini yang nanti akan saya sampaikan kepada kementerian yang terlibat untuk segera direalisasikan. Betul Pak, memang masalah birokrasi pernah ada suatu masalah.
Menteri Kehutanan punya lahan atau kawasan, sementara ada aduan dari Gubernur Sumatera Selatan bahwa daerah itu akan dibuat jalan tol ke arah Jambi, tentunya diketahui oleh Kementerian PU. Namun satu sisi kawasan itu kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan tidak boleh dilewati. Yang menjadi persoalan di kawasan itu ada masyarakat yang sudah bersertifikat tanahnya, sehingga kita selesaikan. Dan memang betul Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa betul-betul yang dirasakan oleh Bapak Presiden, saya pun sama, menteri ini dengan menteri ini saya ketemukan, saya padukan. Oke Pak, kalau demi bangsa dan negara kita selesaikan. Persoalannya yang di bawahnya ini Pak. Wah inilah aturannya, sepertinya permennya. Memang mereka-mereka di bawah pun takut oleh BPK Pak. Aturan-aturan dan segala macam. Pak Presiden inginnya semua itu clear, cepat dilaksanakan. Ini salah satunya program unggulan Bapak Presiden yang harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Nah nanti akan kami kawal lagi Pak, banyak hal-hal masalah birokrasi yang kemudian ini menjadi hambatan-hambatan kita. Kemudian betul dari Pak Ali Majid, saya pernah aspers Kodam di Makassar mengecek ke Kendari, kebetulan gubernurnya beliau ini gubernur Pak, tapi sangat cinta kepada TNI Polri. Jadi saya baru tahu ada gubernur yang mendukung motornya Babinsa, bangunan-bangunan luar biasa. Betul memang pada saat itu ada seorang kopral, anaknya ini 7 kali daftar tentara. Nggak lulus-lulus padahal ibunya sudah meninggal. Si kopral ini melapor kepada saya. Ya memang giginya ini agak cakil gitu Pak, terus berlubang. Tapi dia karateka dan 2. Saya bilang ke Kak ajennya, ini kenapa? Siap giginya. Saya pada tanya dan Denkes, ini kenapa? Ini giginya. Saya bilang ini karateka dan 2. Kita ini kan menjadi tentara mau baku tembak bukan baku gigit, saya bilang gitu. Akhirnya lulus Pak. Itu kesan Pak Ali luar biasa. Nanti akan kita perbaiki Pak, MBG-nya Pak, ini manajemennya betul. Nah nanti saya akan ke Buton Pak, kebetulan saya belum ke Buton, memang di Buton itu aspalnya paling terbaik sedunia. Ya, karena di daerah di situ juga nikel, ada emas juga kalau nggak salah Pak, di Bumbana itu. Ya. Kemudian dari ini Pananan, ini kalau Pananan ini teman saya waktu saya masih muda Pak. Jadi saya dandim, beliau saya ketua KNPI. Jadi kalau masalah artis beliau paling jago Pak. Jadi kalau acara-acara Pananan ini paling, wah udah selesai semua. Ya cukup Pak ya. Pak Yanwar terima kasih, betul memang KSP ini super power. Jadi betul tadi bahwa Pak Sugiat sampaikan ini KSP ini udah kayak presiden lapangannya nih, betul memang Pak. Dan fungsi anggaran ini nanti dukungannya terima kasih Pak. Nanti akan kita rancang berapa kebutuhan dari masing-masing kedeputian. Dan betul Pak memang kesan asal Bapak senang itu ya ini melanda di lingkungan kita. Justru itu ya saya sampaikan tadi bahwa saya temukan dan akan saya sampaikan di lapangan. Saya pikir saya nggak ada beban, yang penting demi merah putih, demi dukung Bapak Presiden, ya saya akan lakukan apa adanya. Termasuk betul Pak, infrastruktur jalan saya juga dapat laporan Pak. Jadi dampak efisiensi itu rupanya juga Bupati, Wali Kota ini udah nggak mau keluar rumah Pak, rupanya. Karena memang takut ditagih, jalan rusak semua. Ya, bahkan berakibat kepada ada yang melahirkan karena jalannya rusak, akhirnya lahir jalan. Nah ini banyak bahkan keguguran. Nah ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama. Akan kami laporkan karena memang banyak jalan-jalan yang rusak di daerah-daerah. Dan terima kasih Pak dukungannya, nomenklaturnya nanti akan dipisahkan dari setnet, tentunya ini dukungan dari pimpinan.
serta anggota sekalian. Dan ini masalah LSD, Pak. Betul, Pak. Kemarin saya menerima laporan dari para KEK, Pak. Ya, kepemimpinan KEK sama KIK. Jadi mereka bahwa justru program untuk kawasan ekonomi khusus termasuk kawasan industri sudah jadi bangunannya kemudian ditetapkan sebagai LSD, Pak. Jadi bangunannya udah jadi, ada pengusaha perumahan sudah bangun sekian rumah ditetapkan sebagai LSD. Maka nanti akan kita panggil bupatinya, akan panggil dari PUPR. Saya sudah koordinasi dengan Pak Nusron, udah Pak panggil aja, kita panggil, tetapkan, dialihkan di mana yang nanti ini akan menjadi hambatan nantinya, Pak. Karena orang sudah berinvestasi dan sebagainya. Pak Haji Arisal Harjis, terima kasih ya Pak atas dukungannya. Dan betul nanti beberapa warga negara kita di luar negeri ini nanti akan saya koordinasikan untuk dilengkapi masalah dokumennya, ya. Jadi sebanyak 50% lebih WNI banyak yang bekerja di Malaysia dibandingkan di negara lain. Pada Januari 2006 pekerja migran Indonesia di Malaysia tercatat 585.000 orang. Sekitar 50.000 WNI akan dideportasi dari Malaysia, ini benar Pak ini. Saya akan segera melakukan verifikasi lapangan bersama KL terkait dan ke KBRI Johor Bahru. Jadi memang sebetulnya Pak Ketua betul memang harusnya kementerian terkait yang lebih aktif. Alhamdulillah saya bukan tidak ada kepentingan apa-apa Pak, tapi saya kepentingan bangsa dan negara, sehingga harapan saya akan tuntaskan semuanya Pak. Saya sampaikan kepada kementerian, tidak ada sekementerian, kita langsung ke kedutaannya Pak. Kalau nanti kementerian lama lagi nanti Pak persoalannya. Kemudian penguatan masalah ideologi Pancasila betul-betul dari SD sampai SMA. Dan betul Pak, Koperasi Merah Putih banyak yang tumpang tindih termasuk masalah pembangunannya. Jadi pembangunan menghadapnya ke jurang, sementara jalannya ada di belakang. Ini kita akan cek kembali. Kemarin juga betul Koperasi Merah Putih yang diresmikan oleh Bapak Presiden di Nganjuk, diresmikan besoknya tutup. Saya langsung telepon panggil, betul nggak itu? Betul Pak, segera saya bilang kamu realisasikan. Kok bisa itu? Nah ini tidak ada sandiwara seharusnya seperti ini, tidak ada basa-basi, harusnya ya sudah diresmikan betul operasional, harusnya tidak ada lagi hanya kamuflase. Ini akan tetap kita kawal Pak. Kemudian betul dari program sekolah yang tidak layak, banyak juga kemarin Bupati Nias Utara Pak, itu lapor kepada saya masih ada beberapa kecamatan yang lampu listrik belum ada. Saya bilang saya rencana akan ke sana dan saya tidur di tempat yang listriknya tidak ada. Saya ingin lihat bagaimana kondisi mereka. Bahkan melewati jembatan sungai kalau sekolah, setelah melewati kemudian bajunya harus diperas dulu, dikeringkan dulu pakai baru bisa berangkat sekolah. Saya ingin melihat ke sana. Kawan saya Kang Predik, terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan saya di tempat sekarang bisa berdaya dan saya akan membantu, dan tentunya saya mengharap dukungan dari Komisi 13 DPR RI. Apapun yang menjadi informasi kepada kami, saya akan siap bergerak ke lapangan. Dan betul Pak, jadi nanti akan kita lengkapi bahwa pengawasan kepada TNI Polri tentunya lebih ke depan tentang masalah profesionalisme Pak. Sehingga tidak salah tafsir, salah arah. Karena memang betul kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, pekerjaan kalau tidak dikerjakan oleh ahlinya tinggal tunggu kehancuran. Itu betul itu. Ya, jadi jangan salah-salah nanti. Dan masalah pangan juga, ketahanan pangan ini juga tidak serta-merta semaksimal mungkin kemudian menjadi tanggung jawab TNI Polri, tetapi harus bidangnya masing-masing. Dari Mafirion, dari Pak PKB, dari Pak Mafirion,
betul-betul tambang ilegal ini kami baru menyelesaikan Pak dari PT Timah, RKAB-nya dibatasi oleh ESDM. Saya bilang ini PT Timah, sementara masyarakat luapan tampungan timah ini sudah menggunung. RKAB dibatasi per tahunnya, kalau nggak salah hanya 30.000. Sementara PT Timah ingin membeli tapi dibatasi oleh RKAB. Satu sisi mau beli juga duitnya nggak ada. Sementara rakyat sudah kedung menggali. Nah ini kemarin kita sinkronkan dengan kementerian, kita sudah rapat yang keempat kalau nggak salah ya. Tinggal kita akan ada penyelesaian. Kemudian masalah anggaran tadi betul, jadi penganggaran 01 dan 02 ini memang ironisnya harusnya 01, 02 yang lebih tinggi, sehingga komposisinya ini bisa nanti kita bisa melaksanakan operasional secara maksimal. Dan nanti akan kami jabarkan Pak, dan akan secepatnya kami laporkan. Jadi Pak Ketua, terima kasih atas dukungannya, dan kita akan dukung. Pastikan Bapak Presiden nyaman, tidak banyak pikiran, karena saya yakin, tadi saya sampaikan, saya Sabtu Minggu dipanggil beliau, rapat lagi tentang bagaimana kelangsungan bangsa. Banyak keinginan-keinginan beliau yang ujungnya adalah kesejahteraan. Beliau sesuai dengan undang-undang, dalam pembukaan undang-undang mensejahterakan rakyat, atau kesejahteraan umum, dan keadilan sosial. Di benak beliau hanya begitu saya lihat. Nah, tinggal saya nanti aksi di lapangan agar program-program ini beliau sukses. Memang ada orang baru itu pasti ada hal-hal yang banyak, hal-hal yang misalnya kemungkinan hal-hal yang merasa kaget dan sebagainya. Nanti ke depan mudah-mudahan kalau semangat kita semua, para pengamat, para buzzer-buzzer dan sebagainya juga berpikiran sama untuk bangsa dan negara, saya yakin bangsa ini dibesarkan, bangsa ini didirikan dengan cucuran darah dan air mata. Ya, banyak persoalan yang memecah belah persatuan dan kesatuan, DITI, Permesta, kemudian G30 PKI, kasus Kalimantan, Ambon. Pasti ada intervensi dari luar maupun dari dalam. Perpecahan ini jangan sampai terjadi. Saya mohon dukungan karena memang pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, kami mohon mengingatkan kembali Bapak Ketua, tentunya beserta anggota, segala alokasi, evaluasi, dan realisasi anggaran KSP melekat pada Kemensesnek yang pengajuannya dibahas bersama DPR. Mohon agar nomenklatur KSP secara mandiri, jadi tidak melekat di Kemensesnek, untuk mengoptimalkan peran KSP mengawal dan merekomendasikan penganggaran atau dalam penugasan menyelesaikan permasalahan untuk menyelesaikan percepatan program prioritas Presiden. Saya rasa ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, dan jangan segan-segan WA saya, telepon saya, di mana tempatnya yang harus kita selesaikan. Saya akan bergerak dengan cepat dengan program KSP mendekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak.